Perkenalkan, nama saya Keisyana Joan, NRI 1902111010009. Satu jenis senyawa yang penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita, misalnya untuk minum, memasak, mandi, dan lainnya. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, kita tidak akan pernah kehabisan air. Faktanya, 3/4 bagian permukaan bumi ditutupi oleh air. Ini berarti ada 336 juta mil kubik air di bumi. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Terjadi karena temperatur air yang cukup tinggi, sehingga molekul air di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan dan dinamakan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Ketika proses penguapan pada air laut dan pada tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengumbunan menjadi awan-awan. Lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan infiltrasi. Dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, kanal, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Siklus ini terjadi terus berulang-ulang. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai siklus hidrologi. Semoga bermanfaat bagi kita